Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terakhir kita, yaitu pertidaksamaan nonlinier. Pertidaksamaan nonlinier. Nah, di sini masih di yang pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi pangkat 2. Fokus kita yang pangkat 2 atau kuadrat. Nama lainnya adalah kuadrat. Jadi tentang pertidaksamaan kuadrat ya, gitu ya. Oke, saya langsung ke contoh. Misal saya punya x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, maka ini adalah contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Kembali lagi ke definisi-definisi sebelumnya. Ini disebut pertidaksamaan karena dia menggunakan, karena ini menggunakan relasi pertidaksamaan ya. Jadi ini relasi pertidaksamaan. Kemudian kenapa disebut kuadrat? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Atau kenapa disebut nonlinier? Karena pangkat tertinggi dari variabel x-nya itu lebih dari 1 gitu ya. Jadi alasan kenapa ini disebut sebagai pertidaksamaan kuadrat sudah saya jelaskan sebelumnya untuk contoh ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan ini. X kuadrat min 6x plus 8 lebih besar sama dengan 0. Bagaimana mencari selesaiannya gitu ya. Cara menyelesaikannya hampir sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat, tapi nanti beda di akhir. Jadi kita punya pertidaksamaan x kuadrat min 6x plus 8 lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Maka cara menyelesaikannya hampir sama dengan cara yang persamaan kuadrat, cuma ada tambahnya nanti. Jadi ini pertidaksamaan ini caranya kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari akar atau x dari persamaan ini. Caranya sama seperti kemarin di materi yang sebelumnya ya. Jadi kita harus mencari dua bilangan. Yang hasil kalinya itu adalah 8 ya. Kalau saya kalikan dua bilangan itu hasilnya 8. Dan kalau saya jumlahkan, maka hasilnya adalah min 6. Ini ya. Jadi saya harus mencari dua bilangan yang jika dua bilangan itu dikalikan hasilnya 8. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 6. Kira-kira bilangannya bilangan berapa saja itu? Bilangan berapakah itu? Oke, pertama kita cari dulu dua bilangan yang hasil kalinya 8. Maka kemungkinannya adalah 1 kali 8 sama 2 kali 4 ya. Adakah dua bilangan lain yang jika dikalikan hasilnya 8? Nggak ada ya. Jadi kemungkinannya hanya 1 dan 8 atau 2 dan 4. Nah, sekarang perhatikan syarat kedua. Syarat kedua adalah jika dijumlahkan hasilnya adalah min 6. Nah, kita perhatikan di sini 1 dan 8. Kalau saya jumlahkan, apakah ada kemungkinan menghasilkan min 6? Tidak bisa ya. Oke, sekarang kita perhatikan yang 2 dan 4. Nah, 2 dan 4, 2 dikali 4 hasilnya positif 8 karena sama-sama positif. Tapi kita perhatikan di sini. Di sini untuk operasi jumlahnya ini hasilnya harus min 6 ya, harus min 6. Jadi kalau saya ganti 2 dan 4 ini menjadi min 2 dan min 4,
Maka ketika saya jumlahkan min 2 dengan min 4, hasilnya akan menjadi min 6. Hasilnya akan ke sini, ya. Nah, maka dua bilangan itu adalah min 2 dan min 4. Kenapa? Karena kalau saya kalikan hasilnya adalah positif 8, ya. Jadi min kali min hasilnya plus 8. Kemudian min 2 ditambah min 4 hasilnya adalah min 6. Jadi dua bilangan itu adalah min 2 dan min 4. Sehingga saya akan memperoleh suatu persamaan dalam bentuk seperti ini. Nah, sini X, kemudian di sini ada min 2 dan min 4. Maka saya akan ketemu nilai X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan ini 4 ya. X-nya sama dengan 4 gitu. Nah, setelah itu apakah selesai sampai di sini? Belum. Kalau persamaan akan selesai sampai di sini, tapi karena ini pertidaksamaan, maka kita harus melanjutkan untuk mencari selesaian dari pertidaksamaannya. Oke, ketemu X-nya adalah 2 dan 4. Maka kita harus membuat garis bilangan. Oke, saya buat lagi soalnya. Di sini X kuadrat min 6X plus 8 lebih besar sama dengan 0. Ini saya rubah menjadi persamaan kuadrat. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Ketemu hasilnya di sini X min 2, X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 4. Nah, cara selanjutnya adalah membuat garis bilangan dari dua bilangan ini, 2 dan 4. Nah, kita buat garis bilangan. Ingat, di garis bilangan itu, ya, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar atau semakin positif, ya. Kemudian semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil, mendekati negatif gitu. Jadi teman-teman harus diingat kembali tentang garis bilangan. Oke. Karena semakin ke kanan semakin besar atau semakin positif, kemudian yang semakin ke kiri semakin kecil, maka 2 ini ada di posisi sebelah kiri. Kemudian 4 ada di posisi sebelah kanan, gitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan cek dan recheck. Cara yang paling mudah adalah ngecek untuk bilangan 0. 0 posisinya ada di mana? Ada di sini ya, 0 ya. 0 posisinya ada di sebelah kiri 2. Maka kita cek untuk X sama dengan 0 akan menghasilkan negatif apa positif. Jadi di sini ada 0. Saya masukkan ke sini X-nya 0, X-nya 0, maka tinggal min 2 dikali min 4. Min 2 kali min 4 hasilnya positif 8. Maka di daerah yang ada nolnya ini hasilnya adalah positif, begitu. Kemudian kalau di sini positif, maka pasti di sampingnya adalah negatif. Kemudian sampingnya lagi pasti positif. Artinya apa? Tidak mungkin akan ketemu berdampingan antara positif-positif, negatif-negatif, tidak akan. Jadi kalau sudah ketemu untuk daerah yang ada nolnya itu positif, maka sampingnya pasti negatif, sampingnya lagi pasti positif. Atau kalau contoh lain, misal nolnya ada di tengah, daerah yang nolnya ada di tengah, maka kemudian misal nolnya di tengah itu adalah positif, maka sampingnya akan negatif gitu ya. Contoh lain nanti akan saya kasih, coba nanti akan saya beri lagi contoh lain. Oke, kita sudah ketemu di sini adalah daerahnya yang ada nolnya plus, maka sampingnya min, maka sampingnya plus. Kalau tidak percaya, oke, kita cek. Misal di sini adalah 3. Saya gunakan untuk daerah ini, untuk daerah 2 sampai 4 saya gunakan angka 3. Ya. Maka X-nya saya ganti 3. Yang ini. 3 itu dimasukkan ke sini, teman-teman. Nah, sama dengan 0 yang tadi, 0 itu dimasukkan ke sini.
ketika 0 saya masukkan X, X-nya saya masukkan, 0 saya masukkan ke sini, 0, 0, maka tinggal min 2 sama min 4, gitu ya. Kenapa 0? Karena paling mudah. Jadi nggak perlu ngitung, tinggal min 2 sama min 4. Tapi kalau saya masukkan nilai 3, angka 3, saya masukkan ke sini. Saya ganti X-nya 3, 3 min 2 hasilnya 3 min 2 hasilnya 1 ya. Kemudian 3 min 4 hasilnya min 1. Nah, 1 kali min 1 hasilnya min 1. Maka daerah yang ada nilai 3-nya itu adalah min, gitu. Kalau mau ngecek lagi mungkin untuk yang daerah di sini saya mau ngambil nilai yang gampang, misal 5 gitu ya. Saya masukkan X-nya 5 min 2 hasilnya 3 ya. 5 min 2 hasilnya 3, 5 min 4 hasilnya 1. Kalau saya kalikan 3 kali 1 hasilnya positif. Jadi betul ya, di sini min, di sini plus. Kalau memang tidak mau ngecek lagi teman-teman, jadi cukup cek salah satu dari 3 daerah ini. Kalau sini plus, pasti sampingnya min, sampingnya lagi pasti plus, karena tidak mungkin min bergandengan dengan min, plus bergandengan dengan plus, gitu ya. Oke, kalau sudah ketemu tanda daerahnya, maka kita lanjutkan dengan pertidaksamaan. Di sini tandanya di soal itu adalah lebih besar. Yang ini lebih besar ya. Oke, di sini tandanya adalah lebih besar. Lebih besar, maka kalau di sini pertidaksamaannya lebih besar, yang kita arsir itu adalah daerah yang positif. Ya. Jadi daerah selesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 6X plus 8 lebih besar sama dengan 0 itu daerahnya adalah ini. Ya. Jadi selesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah X, sedemikian sehingga X ya semakin ke sana semakin kecil ya teman-teman. X lebih kecil, karena di sini ada sama dengannya, maka ada sama dengannya juga. X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Kenapa lebih besar sama dengan 4? Karena daerahnya semakin ke sana ya. Semakin ke kanan akan semakin besar. Maka X-nya lebih besar sama dengan 4. Jadi kemungkinan selesaiannya itu adalah daerah sini ke kanan, kita nggak tahu sampai mana. Kemudian daerah sini ke kiri, kita nggak tahu sampai mana. Jadi kemungkinannya bisa ini saja, atau ini saja, atau bisa jadi kedua-duanya. Gitu ya. Ini soalnya kalau lebih besar. Nah, sekarang misal yang ditanyakan di sini soalnya menjadi lebih kecil. Misal soalnya itu adalah soalnya adalah X kuadrat min 6X plus 8 kurang dari 0. Nah, gitu ya. Misal soalnya begitu. Nah, cara menyelesaikannya sama. Sampean buat persamaan dulu kayak gini. Ya, jadi caranya sama seperti ini semua. Nah, perbedaannya apa? Di selesaiannya. Karena di sini kurang dari, maka ketika mengarsir daerah selesaian itu, yang diarsir adalah yang daerah negatif. Sini 2, 4, sini plus, sini min, sini plus. Nah, karena ini yang diminta adalah lebih kecil, ya, ini kan yang diminta lebih kecil, maka daerah yang diarsir adalah yang minus, yang min. Gitu. Jadi selesaiannya, himpunan penyelesaiannya kalau saya tuliskan himpunan X, demikian sehingga X-nya selesaiannya itu jadi antara 2 sampai 4. Maka X-nya ada di tengah. Ini X-nya ya, ini daerahnya. X-nya dari 2 semakin ke kanan, berarti X lebih besar dari 2, gitu ya. Kemudian dari 4, ini 4 akan ke kiri toh. Nah, kalau ke kiri berarti dia lebih kecil dari
4. Oke, selesai. Tanpa ada sama dengannya. Kenapa ada pakai sama dengan? Karena di soal dia hanya lebih kecil tanpa pakai sama dengan. Kalau soalnya ada sama dengannya, maka di sini juga ada sama dengannya kayak yang soal pertama. Begitu ya teman-teman. Jadi ini untuk contoh soal yang pertidaksamaan kuadrat. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan kembali. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.